Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Indra Stato Arindra Wibisono. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap dari kelas T2C dengan NIM 190301068. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu pneumatik. Oke, kita langsung saja pada pembahasan slide. Kita masuk ke slide PPT, PowerPoint ya, guys. Oke, pengertian dari pneumatik adalah pneumatik dapat diartikan sebagai teknik udara mampat. Sedangkan dalam pengertian teknik, pneumatik meliputi alat-alat penggerak, pengukuran, pengaturan, pengendalian, penghubungan, dan perentangan yang meminjam gaya dan penggeraknya dari udara mampat. Dalam penggunaan sistem pneumatik, semuanya menggunakan udara sebagai fluida kerja dalam arti udara mampat sebagai pendukung, pengangkut, dan pemberi tenaga. Ya, begitu penjelasannya. Mari kita lihat ciri-ciri pneumatik. Ciri-ciri pneumatik: satu, sistem pengempaan, yaitu udara disedot atau dihisap dari atmosfer, kemudian dimampatkan atau dikompresi sampai batas tekanan kerja tertentu sesuai dengan yang diinginkan, di mana selama terjadi kompresi ini suhu udara menjadi naik. Jadi ketika seperti jarum. Oh, jarum bukan jarum. Seperti suntikan. Itu kan dihisap, itu ditarik. Nah, akan kemudian batas tekanan kerja tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Pendinginan dan penyimpanan, yaitu udara hasil kempaan yang naik, suhunya harus didinginkan dan disimpan dalam keadaan bertekanan sampai ke objek yang diperlukan. Ekspansi, pengembangan, yaitu udara diperbolehkan untuk berekspansi dan melakukan kerja ketika diperlukan. 4. Pembuangan, yaitu udara hasil ekspansi kemudian dibebaskan lagi ke atmosfer, dibuang. Jadi ketika ada tarikan, otomatis udara tersimpan kan di dalam sebuah hidrolik. Nah, kemudian didorong. Nah, kemudian itu mengakibatkan ekspansi. Nah, kemudian ekspansi itu dibuang, dibebaskan lagi. Gitu maksudnya. Seperti suntikan yang ketika disedot akan terisi sebuah suntikannya dan dikeluarkan lagi. Oke, kita lanjut slide selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sistem pneumatik antara lain fluida yang kerja yang mudah diperoleh dan mudah ditransfer. Oke, itu gampang ya. Dapat disimpan dengan baik ya, bersih dan kering, tidak peka terhadap suhu, aman terhadap ledakan dan kebakaran, kesederhanaan, mudah dipelihara, dan konstruksi kokoh. Kekurangan dari pneumatik sendiri yaitu gangguan suara bising, mudah menguap, bahaya pembekuan, gaya tekan terbatas, biaya energi tinggi. Prinsip kerja. Sistem pneumatik adalah suatu sistem yang menggunakan udara sebagai media kerjanya, di mana untuk masuk kerja tersebut udara dimampatkan terlebih dahulu. Sistem-sistem pneumatik terutama terdiri dari suatu kompresor udara atau perapat udara, sumber udara mampat, motor udara mampat, pemakaian udara mampat, ditambah dengan bagian-bagian pengatur dan pengendali. Untuk lebih jelasnya, berikut ada gambar sistem pneumatik secara rinci. Nah, ini dari kompresor didinginkan, masuk ke refrigerate, lalu di pressure, di filter terlebih dulu ya udaranya, terus di pressure, masuk ke silencer dan dikontrol. Oke, seperti itu ya kawan-kawan. Susunan pneumatik: satu daya, elemen masukan, elemen pengolah, elemen kerja. Elemen pneumatik: sistem pembangkit udara terkompresi, kompresor, cooler, dryer, tangki penyimpanan. Untuk pengolahan udara: filter, regulator tekanan,
Lubrifier, katup sebagai pengatur arah, tekanan, dan aliran fluida. Akuator. Nah, akuator ini adalah energi fluida menjadi energi gerak. Sistem perpipaan, sensor dan transducer, sistem kendali dan display. Komponen pneumatik. Sistem pneumatik terdiri dari beberapa tingkatan yang mencerminkan perangkat keras dan aliran sinyal. Beberapa tingkatan membentuk lintasan kontrol untuk aliran sinyal mulai dari sinyal masukan menuju sinyal keluaran. Komponen utama dari pneumatik adalah sistem pembangkit udara terkompresi, tadi unit pengolahan udara, katup sebagai pengatur arah, tekanan dan aliran fluida, akuator, sistem perpipaan, sensor dan transducer, sistem kendali dan display. Komponennya itu nih ada kompresor ya. Suatu alat mekanikal yang bertujuan untuk menaikkan tekanan suatu gas dengan cara menurunkan volumenya. Komponen inilah yang mensuplai udara bertekanan untuk sistem pneumatik serta menjaga tekanan sistem agar tetap berada pada tekanan kerjanya. Regulator. Kedua alat tersebut menjadi komponen wajib di setiap pneumatik. Regulator adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur supply udara terkompresi masuk ke sistem pneumatik. Sedangkan gauge berfungsi sebagai penunjuk besar tekanan udara di dalam sistem. Keduanya dapat berupa sistem mekanis maupun elektrik. Nah, ini komponen check valve. Check valve adalah ini digunakan untuk mencegah adanya aliran balik dari fluida kerja. Terutama apabila pada sebuah sistem pneumatik tersebut dipergunakan tangki akumulator udara, sehingga check valve tersebut mencegah adanya udara dari akumulator untuk kembali menuju kompresor, namun tetap mengalirkan udara bertekanan dari kompresor untuk masuk ke dalam akumulator. Tangki akumulator ya berfungsi sebagai cadangan. Tekanan udara terkompresi digunakan untuk penggerak akuator. Digunakan untuk sebagai cadangan ya kawan-kawan. Saluran pipa. Pipa ini digunakan untuk ya mendistribusikan atau mengalirkan kompresi atau terkompresi atau tangki akumulator ke berbagai sistem akuator. Ya, jadi penggunaannya ini sesuai dengan desain kalian ketika membuat suatu pneumatic system itu kawan-kawan. Directional valve ini ada katup pengatur arah yang instalasinya berada tepat sebelum akuator. Jadi sebelum akuator ini udah ada di direction valve. Dan untuk apa? Untuk pengatur arah. Alat ini digunakan bisa bekerja secara mekanis maupun elektrik. IP control. Pada akuator pneumatik kerja dapat bermodulasi diperkuat satu alat kontrol supply udara bertekanan yang khusus bernama. Nah, ini untuk mengontrol mengubah perintah kontrol dari sistem kontrol yang berupa sinyal arus menjadi besar tekanan udara yang harus disuplai ke akuator. Nah, berarti sebelum akuator ini sudah ada. Nah, ini untuk menyuplai kan akuator. Nah, ini akuator itu bisa disebut dengan mesin ya. Jadi alat geraknya itu kawan. Jenis-jenis komponen ada dua, ada silinder kerja tunggal, silinder kerja ganda. Silinder tunggal mempunyai inputan yang tunggal ya. Untuk membalik digunakan sebagai pendorong dari silinder untuk membalik posisi silinder yang tadinya maksimum akan mundur dengan sendirinya jika ingin aktif, dan spring yang terdapat pada silinder akan mendorong mundur silinder yang terjadinya maksimum ke posisi minimum. Perubahannya. Silinder kerja ganda ini merupakan jenis silinder yang punya dua masukan udara, di antaranya itu mendorong dan mengembalikan silinder ke posisi minimum. Silinder rodless. Silinder yang bergerak dengan cara pergeseran atau perpindahan. Biasanya sering dipakai buat bawa benda ini. Hampir sama dengan
apa itu ya, yang pembawa alat yang di bandara itu. Nah, hampir sama. Cuman ini sifatnya bolak-balik perpindahan. Silinder kerja ganda dengan double piston. Nah, ini yang mempunyai 2 piston. Sistem dalam silinder ini hampir sama dengan silinder kerja ganda, cuman membedakan silinder dengan silinder kerja ganda pada umumnya itu dengan adanya double piston. Nah, memungkinkan sanggup mendorong piston dengan kekuatan yang tidak mengecewakan. One way flow control. Katup cekik merupakan komponen pneumatik yang dipakai untuk memperlambat laju udara. Nah, ini untuk digunakan untuk memperlambat laju udara ya, dari yang ditransfer ke akuator. Quick exhaust valve digunakan untuk mempercepat pergerakan. Nah, ini untuk memperlambat, dan yang satu lagi untuk mempercepat, ini untuk memperlambat ya laju udara. Shuttle valve adalah katup yang dipakai untuk memainkan gerbang kecerdikan pada rangkaian pneumatik. Nah, ini sanggup mengatasi terjadinya gesekan siklus rangkaian pneumatik. Siklus. Nah, kalau ini untuk mengatasi, kalau ini untuk menghindari terjadi gesekan siklus. Itu pressure valve. Ngepress ya. Pneumatic counter. Untuk serangkaian state yang sudah ditentukan gerbang-gerbang dalam counter dihubungkan sedemikian rupa untuk menghasilkan serangkaian state yang diperlukan. Nah, ini untuk digunakan untuk mencapai sebuah state. Si desainer akan menentukan state-nya. Nah, ini untuk mencapai state itu. Itu pressure valve. N ya. Untuk pressure valve atau biasa dibilang dengan katup N sebagai rangkaian pneumatik yang menggabungkan gerbang kecerdikan untuk menghindari terjadi gesekan siklus. Valve adalah sebuah perangkat yang terpasang pada sistem perpipaan yang berfungsi untuk mengontrol dan mengarahkan laju aliran fluida dengan cara membuka, menutup, atau mengalirkan sebagian fluida guna mendapatkan pressure yang lebih rendah. Nah, selain untuk proses industri, valve atau katup atau bahasa lokalnya kran dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai. Salah satunya adalah kran air di rumah kita. Nah, dalam banyak hal jenis valve ini disini berfungsi untuk membuka dan menutup aliran dengan cara tertutup rapat dan terbuka penuh. Tertutup rapat dan terbuka penuh ya. Ini cocok untuk mengatur debit. Oh, ini tidak cocok untuk mengatur debit aliran karena kurang akurat. Iya, karena ini tidak terlalu fungsinya tidak terlalu menuju ke kran, seperti kran maksudnya, fungsi dari kran. Kran itu kan harusnya tertutup rapat dan terbuka. Nah, itu seperti itu kawan. Plug valve ini fungsi yang sama dengan gate valve, yaitu dengan menutup atau membuka aliran secara keseluruhan. Digunakan untuk mengontrol aliran seperti pada pengaliran gas ini. Needle valve digunakan untuk throttling dengan sangat akurat serta dapat juga digunakan pada tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Nah, ini biasanya kalau sudah bisa digunakan untuk temperatur tinggi, tekanan tinggi, maka pada temperatur rendah dan tekanan rendah itu dia sangat mampu gitu. Pressure relief device jenis ini digunakan sebagai safety mencegah terjadinya overpressure. Nah, pada sistem proses piping dan mencegah terjadi kerusakan pada peralatan. Water valve merupakan salah satu jenis valve yang serbaguna. Ini bisa diaplikasikan pada pemipaan, industri, kapal, platform, perumahan, dan lain-lain. Ini dipasang sebagai berbagai media melalui misalnya cairan, gas, lumpur dengan berbagai tingkat tekanan dan suhu. Butterfly valve. Valve sebuah katup dengan perut aliran berbentuk disk bola seperti bola. Disk bola tersebut memiliki lubang
Ini banyak digunakan dalam perbaikan dan kemampuan untuk menahan tekanan dan suhu tinggi, tergantung dari material mereka perbuat. Valve dapat menahan tekanan hingga 10.000 PSI dengan temperatur sekitar 200 derajat Celcius. Alhamdulillah, seperti itulah hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ucap yang saya lontarkan pada video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.